Di tengah Eropa, tersembunyi sebuah negara kecil dengan pemandangan yang memukau dan sejarah yang luar biasa. Negara yang luasnya hanya setara dengan sebuah kota kecil, tetapi memiliki cerita yang jauh melampaui ukurannya. San Marino, republik tertua di dunia. Namun, bagaimana jika kita membawa Anda ke dalam kisah yang lebih mendalam, di luar benteng dan sejarah perangnya? Bagaimana kehidupan umat muslim di negara yang nyaris sepenuhnya Katolik ini? Bagaimana sistem politik, konstitusi dan masyarakat San Marino membangun toleransi di antara komunitas agama? Mari kita telusuri jejak kecil Islam di negeri ini. Sebuah cerita yang mungkin belum pernah Anda dengar sebelumnya. Bersiaplah untuk terkejut, terinspirasi dan memahami makna toleransi di dunia modern. Kebebasan bukanlah hadiah yang datang dengan mudah. Ia adalah hasil dari perjuangan yang penuh keyakinan dan kebenaran. San Marino, sebuah republik yang mengklaim sebagai yang tertua di dunia, berdiri sejak abad keempat tanpa pernah benar-benar kehilangan jati dirinya. San Marino adalah negara terkecil kelima di dunia, tetapi sejarahnya luar biasa kaya. Didirikan pada tahun 301 Masehi oleh seorang Kristen bernama Marinus yang melarikan diri dari penganiayaan Romawi. Gunung Titano menjadi tempat perlindungan bagi Marinus dan para pengikutnya. Mereka mendirikan komunitas kecil yang didasarkan pada nilai-nilai kebebasan beragama dan independensi. Uniknya, San Marino berhasil mempertahankan kedaulatannya selama berabad-abad, meskipun dikelilingi oleh kekuatan besar seperti Vatikan, Spanyol, dan Kekaisaran Romawi Suci. Bahkan, Napoleon Bonaparte saat menguasai sebagian besar Eropa, memuji netralitas San Marino dan membiarkan negara ini tetap merdeka. Dalam sejarah modern, San Marino menjadi simbol kebebasan, terutama saat Perang Dunia II. Selama masa perang, negara ini melindungi lebih dari 100.000 pengungsi, meskipun populasinya sendiri hanya sekitar 15.000 orang saat itu. Tradisi toleransi dan kemanusiaan inilah yang menjadi inti dari identitas San Marino. San Marino adalah republik parlementer dengan sistem unik yang mencerminkan tradisi demokrasi kuno. Pemerintahan negara ini dipimpin oleh 2 kapten bupati yang dipilih setiap 6 bulan. Sistem ini dirancang untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga keseimbangan. Konstitusi San Marino yang dikenal sebagai Statuta 1600 adalah salah satu konstitusi tertua di dunia. Salah satu poin penting dalam konstitusi ini adalah kebebasan beragama. Meskipun Katolik menjadi agama mayoritas, negara ini tidak menetapkan agama resmi. Dalam teks konstitusinya disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk menjalankan keyakinannya tanpa paksaan atau diskriminasi. Kebijakan ini memungkinkan kelompok minoritas termasuk Muslim, Yahudi, dan Protestan untuk menjalankan ibadah mereka dengan damai. Tetapi kebebasan ini bukan tanpa tantangan, terutama dalam menghadapi isu-isu global seperti Islamofobia yang meningkat di berbagai belahan Eropa. Islam di San Marino adalah cerita modern. Komunitas Muslim mulai tumbuh pada akhir abad ke-20 seiring dengan gelombang migrasi dari Afrika Utara, Balkan, dan Timur Tengah. Saat ini, populasi Muslim di San Marino hanya sekitar 0,3% dari total penduduk, setara dengan 100 hingga 150 jiwa. Sebagai minoritas, komunitas Muslim menghadapi berbagai tantangan. Tidak ada masjid resmi di negara ini. Mereka menggunakan ruang serbaguna atau bahkan rumah pribadi untuk sholat berjamaah. Selain itu, akses ke makanan halal seringkali bergantung pada impor dari Italia. Namun, di balik tantangan tersebut, ada juga kisah harmoni. Komunitas Muslim di San Marino sering terlibat dalam dialog lintas agama, berkolaborasi dengan komunitas Katolik untuk acara-acara sosial dan amal. Ini adalah bukti nyata, hubungan antar agama bisa berjalan damai, bahkan di tengah perbedaan. Saya mencoba mencari informasi, apakah ada kontak lebih awal dengan Islam sebelum para imigran itu datang. Mendapati hasil seperti ini. Secara historis, tidak ada bukti langsung yang menunjukkan jejak Islam di San Marino sebelum kedatangan imigran Muslim modern. Namun, seperti kebanyakan wilayah Eropa, San Marino berada di wilayah yang secara tidak langsung dipengaruhi oleh peristiwa besar yang melibatkan dunia Islam.
Berikut adalah beberapa kemungkinan hubungan atau kontak Islam dengan San Marino meskipun bersifat tidak langsung. Pertama, pengaruh perdagangan Mediterania. San Marino, meskipun kecil dan tidak memiliki garis pantai, terletak cukup dekat dengan pelabuhan-pelabuhan penting di Italia seperti Rimini. Pada abad pertengahan, pelabuhan-pelabuhan Italia memainkan peran penting dalam perdagangan Mediterania yang melibatkan banyak negara muslim seperti Kekhalifahan Umayyah di Andalusia, dinasti Fatimiyah dan Kesultanan Ottoman. Barang-barang seperti rempah-rempah, kain sutra dan seni Islam mungkin mencapai San Marino melalui pedagang Itali. Ide-ide ilmiah dari dunia Islam seperti matematika, astronomi dan kedokteran yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin mungkin juga mempengaruhi komunitas intelektual di sekitar San Marino. Yang kedua, kontak selama Perang Salib. Perang Salib 1095 hingga 1291 adalah masa di mana Eropa secara intensif terlibat dengan dunia Islam. Para tentara dari seluruh Eropa, termasuk wilayah sekitar San Marino, terlibat dalam ekspedisi ke Timur Tengah. Tentara salib dari wilayah sekitar San Marino mungkin membawa kembali cerita, artefak atau bahkan teknologi yang mereka pelajari dari dunia Islam. Selama periode ini, seni dan arsitektur di Eropa mulai dipengaruhi oleh gaya Islam seperti lengkungan berornamen dan mozaik. Ketiga, kontak dengan dunia Islam melalui Kekaisaran Romawi Timur atau Bizantium. San Marino sering berinteraksi dengan wilayah Kekaisaran Romawi Timur yang berada di dekatnya. Kekaisaran ini memiliki hubungan panjang dengan dunia Islam, baik dalam perang maupun perdagangan. San Marino sebagai wilayah yang berada di persimpangan Eropa Barat dan Timur mungkin menerima dampak budaya Islam secara tidak langsung melalui Bizantium. Keempat, invasi dan serangan Muslim di Italia. Pada abad ke-9 hingga ke-11, Italia bagian selatan sering diserang oleh pasukan Muslim dari Afrika Utara, khususnya bangsa Saracen. Meskipun serangan ini terutama terjadi di Sisilia dan bagian selatan Italia, berita tentang invasi ini kemungkinan besar mencapai San Marino. Cerita tentang serangan Muslim mungkin mempengaruhi narasi sejarah lokal, meskipun dalam konteks konflik. Yang kelima, peran akademik dalam abad pertengahan. Selama Renaissance, Italia adalah pusat dari pembaharuan ilmiah dan artistik. Banyak manuskrip yang diterjemahkan dalam bahasa Arab ke Latin yang menjadi dasar kemajuan intelektual Eropa, termasuk matematika dari Al-Khwarizmi dan kedokteran dari Ibnu Sina. San Marino, meskipun kecil, mungkin menjadi penerima manfaat dari arus pengetahuan ini. San Marino kemungkinan memanfaatkan sistem angka Arab yang dibawa ke Italia melalui perdagangan dan terjemahan karya ilmuwan Muslim. Meskipun tidak ada bukti konkret tentang komunitas Muslim di San Marino sebelum kedatangan imigran modern, jejak Islam dapat ditemukan secara tidak langsung melalui pengaruh perdagangan, intelektual, dan sejarah regional. Jejak ini bersifat lebih konseptual dan tidak berwujud dalam bentuk komunitas atau peninggalan fisik. Para sejarawan melihat San Marino sebagai studi kasus unik tentang bagaimana negara kecil dapat mempertahankan identitasnya selama ribuan tahun. Dr. James Ellison, seorang sejarawan dari Universitas Cambridge, menyebut San Marino sebagai pulau stabilitas di tengah lautan perubahan. Sosiolog melihat dinamika sosial di San Marino sebagai cermin masyarakat modern yang ideal. Dalam jurnal European Journal of Sociology disebutkan bahwa toleransi agama di San Marino adalah hasil dari tradisi panjang dialog antar agama. Sistem politik negara ini yang berbasis kolektivitas juga dianggap sebagai kunci keberhasilan harmoni sosial. San Marino mengajarkan kita bahwa toleransi bukanlah sesuatu yang muncul secara instan, tetapi hasil dari tradisi dan komitmen panjang terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Meskipun kecil, negara ini telah menunjukkan keberagaman dapat menjadi kesatuan, bukan ancaman. Islam di San Marino mungkin hanya sebuah cerita kecil, tetapi kisahnya adalah bagian dari mozaik yang lebih besar tentang bagaimana manusia dapat hidup bersama dengan damai. Dari sini kita belajar, bahkan komunitas kecil dapat memberikan pelajaran besar bagi dunia. Kalau kita lihat kondisi terkini di San Marino menunjukkan stabilitas politik dan ekonomi yang terjaga, walaupun tantangan tetap ada.
Negara ini mengandalkan pariwisata sebagai tulang punggung ekonominya, menyumbang lebih dari 50% pendapatan nasional. Selain itu, pendapatan juga diperoleh dari penjualan perangko dan koin koleksi serta subsidi tahunan dari pemerintah Italia berdasarkan perjanjian dasar yang mereka sepakati. Dalam hal sosial, tingkat kemiskinan sangat rendah dan tingkat pengangguran cukup terkendali. Ada upaya untuk menyeimbangkan kebutuhan pariwisata dan menjaga lingkungan, mengingat statusnya sebagai destinasi wisata yang diminati. Secara internasional, San Marino aktif dalam berbagai organisasi dunia seperti PBB, WHO, IMF, dan UNESCO, menunjukkan keterlibatannya dalam isu-isu global meskipun negara ini sangat kecil. Sejarah selalu mengajarkan kita tentang keberanian dan keadilan adalah pilar peradaban. Begitulah kata Mahatma Gandhi. Melalui perjalanan sejarah San Marino, kita belajar ketahanan sebuah bangsa tidak ditentukan oleh luas wilayah atau jumlah populasinya, tetapi oleh komitmen terhadap prinsip-prinsip luhur, kebebasan, keadilan, dan keberagaman. San Marino adalah bukti nyata bagaimana sebuah negara kecil bisa menjadi simbol perdamaian dan harmoni di tengah dunia yang penuh gejolak. Meski jejak Islam tidak menonjol dalam narasi besar negara ini, perjalanan lintas budaya yang mungkin terjadi di masa lalu mengajarkan kita pentingnya keterbukaan dan saling pengertian. Negara ini adalah cermin bagi dunia, toleransi adalah dasar dari perdamaian. Seperti yang pernah diungkapkan oleh Ibnu Khaldun, masyarakat yang kokoh adalah masyarakat yang menghormati peradaban. Saat kita melangkah ke masa depan, mari kita ingat pelajaran dari San Marino. Harmoni bukanlah suatu kebetulan, melainkan hasil dari usaha terus-menerus untuk memahami dan merangkul keberagaman. Seperti kata Nelson Mandela, bukanlah ukuran kecil atau besar yang menentukan arti sebuah kehidupan, melainkan nilai yang dihidupkan di dalamnya. Jika ada jejak sejarah yang tertinggal atau ada kesalahan, saya mohon maaf. Silakan Anda tambahkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di lingkar jejak selanjutnya.